Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ruang Edukator bersama saya Amelia Febriani. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukanlah pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Oleh karena itu, buat para guru dan orang tua yang baru bergabung di channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, siapa tahu konten-konten kita dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk membangun generasi yang tangguh, saya percaya semua dimulai dari rumah. Anda sebagai orang tua memiliki kewajiban utama untuk membangun ini pada anak-anak. Ini adalah sesi mini webinar di mana 20 menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana membangun resiliensi dan grit di dalam rumah. Mungkin para guru dan para orang tua pernah mendengar istilah strawberry generation. Seperti namanya strawberry, generasi ini juga dinilai sebagai generasi yang sama, yaitu mereka generasi yang kreatif, tampaknya memiliki banyak talenta, tetapi secara internal mereka ini cukup lembek dan lemah gitu ya. Oleh karena itu, salah satu tugas kita sebagai pendidik adalah membangun generasi yang tangguh. Jadi mereka bukan saja tampak bagus di luar, tetapi juga kuat dari dalam. Nah, penyebabnya apa sih generasi strawberry ini mulai muncul dan mulai banyak dibahas? Yang pertama, adanya fenomena self-diagnosis. Seperti kita ketahui, banyak sekali konten-konten kesehatan mental di sosial media. Salah satu hal benefitnya adalah orang-orang jadi lebih aware akan kesehatan mental mereka sendiri. Tetapi salah satu pitfall atau downside-nya adalah orang-orang juga lebih mudah untuk melakukan self-diagnosis. Jadi waktu mereka lihat konten-konten di media sosial, mereka akan menganggap, oh sepertinya aku mengalami frustasi, sepertinya aku mengalami depresi nih. Dan hal itulah yang membuat ketahanan mental mereka ini makin lemah jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya yang bahkan tidak mengenal istilah mental health. Salah satu penyebab kedua adalah ekonomi yang lebih baik. Kok bisa ya ekonomi yang lebih baik ternyata memunculkan kelemahan di dalam diri generasi yang baru? Tentu saja karena keadaan ekonomi yang lebih baik, akhirnya fasilitas juga lebih banyak, pendidikan juga lebih baik, sehingga anak-anak ini dalam mencari sesuatu atau mendapatkan sesuatu itu jauh lebih mudah daripada orang tua mereka di zaman dulu gitu. Sehingga anak-anak dari orang tua yang kondisi ekonominya sudah cukup baik ini menjadi lebih tidak punya daya juang, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga faster and easier facilities, seperti yang kita tahu sekarang, kalau zaman dulu kita mau beli barang, kita harus pergi ke toko, harus mengantri, membayar gitu ya. Tetapi sekarang kalau kita mau beli barang, kita cukup buka handphone kita dan bisa lakukan pembelian dan bahkan barang bisa langsung dengan instan datang di rumah kita. Kemudahan-kemudahan ini seperti inilah yang membuat anak-anak ini menjadi generasi serba instan. Sehingga pada saat sesuatu itu lebih lama, prosesnya lebih panjang, mereka ini tidak cukup memiliki ketahanan dalam menghadapinya. Yang terakhir adalah accommodating system. Dalam hal ini adalah kebanyakan bukan saja anak-anak yang tambah lembek, tetapi sistem di sekitar mereka pun ini ternyata mengakomodasi kelemahan-kelemahan ini. Contohnya ya, orang tua yang, wah iya kasihan nih anak saya nanti tekanan mental, lalu kemudian memberikan kemudahan-kemudahan yang sebenarnya mungkin tujuan dan intensinya baik, tetapi ternyata secara jangka panjang dapat melemahkan anak-anak seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ya, bukan saja pada orang tua, tetapi ini juga tren ini juga terjadi pada pendidikan ataupun pada lingkungan kerja. Segala sistem-sistem yang baik dalam jangka pendek, tetapi kita juga harus memikirkan apa dampak atau efek jangka panjang terhadap generasi kita ini. Banyak yang dari kita berpikir ya, dan ini mungkin bukan hanya dipegang oleh generasi zaman sekarang, tetapi juga di generasi zaman sebelumnya, bahwa kesuksesan itu sepertinya cepat dan jalan lurus. Padahal sebenarnya di dalam seorang pribadi untuk mencapai sebuah kesuksesan itu jalannya tidak semudah itu. Ada banyak naik turun, ada banyak badai dalam hidup. Nah, karena anak-anak terekspos dengan sosial media dan juga ada fenomena di mana ada orang-orang tertentu itu yang bisa sukses dalam waktu yang cepat gitu ya. Misalnya
YouTuber yang tiba-tiba viral dan lain sebagaimana, sehingga anak-anak ini makin merasa terinspirasi untuk makin instan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini para pendidik dan orang tua adalah hal-hal yang sebenarnya kita harus ajarkan kepada anak-anak waktu mereka melakukan sesuatu. Ada proses ketekunan, ada proses mereka harus berkomitmen gitu ya, ada proses mereka harus jatuh dan bangun dan harus bangkit lagi. Nah, itu yang kita mau ajarkan kepada anak-anak. Oke, secara definisi, apa sih artinya? Ada dua tadi yang saya masukkan di judul, yaitu resiliensi dan grit. Apa sih arti dari kedua kata ini? Grit didefinisikan sebagai ketekunan dan hasrat terhadap tujuan jangka panjang dan menggambarkan komitmen berkelanjutan untuk menyelesaikan usaha tertentu meskipun ada episode kegagalan, kemunduran, dan kesulitan. Kata-kata kunci pada grit ini sudah saya garis tebalkan ya, yaitu ketekunan dan hasrat, komitmen untuk menyelesaikan. Nah, seberapa banyak nih anak-anak kita yang punya ketekunan dan hasrat yang besar, serta komitmen untuk menyelesaikan. Kalau anak-anak kita masih baru gagal 1 dan 2 kali lalu mereka menyerah, berarti gritnya mereka masih perlu dikembangkan lebih lagi gitu ya. Jadi seberapa besar sih hasrat mereka, seberapa kuat sih ketekunan dan komitmen mereka. Kalau mereka punya komitmen dan ketekunan yang tinggi, walaupun mereka jatuh, walaupun mereka gagal, mereka akan terus berusaha bangkit lagi dan menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kemudian resilient sendiri apa sih artinya? Resilient didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali kesehatan mental setelah mengalami kesulitan. Kemampuan untuk bangkit kembali dari pengalaman emosional yang penuh dengan tekanan. Jadi bedanya adalah kalau grit ini lebih kepada komitmen dan ketekunan, sementara resilient ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau pengalaman negatif yang penuh dengan tekanan. Tentu saja keduanya ini saling berhubungan ya, dan ada titik-titik tertentu di dalam hidup anak, dua-duanya ini dilakukan gitu ya. Harus ada resilient untuk bangkit kembali dan kemudian ada grit untuk melanjutkan kembali. Nah, dua-duanya ini tentu saja penting untuk kita bangun di anak-anak kita. Lalu bagaimana caranya nih kita bisa membangunnya dari rumah? Sebelum kita pergi ke bagaimana cara membangun dari rumah, ada baiknya kita cek dulu apakah kita memiliki pola parenting atau pola pendidikan yang salah sehingga kita bisa perbaiki dari sana. Kabar baiknya nih untuk para orang tua dan para ibu guru, bapak guru sekalian, grit dan resiliensi itu ternyata bukan sebuah bawaan dari dalam gitu ya, walaupun mungkin ada karakter-karakter tertentu yang lebih tangguh, tetapi sebenarnya grit dan resiliensi itu sama seperti dengan skill, itu dibangun, itu adalah sebuah kapasitas yang dibentuk dan dilatih dari diri anak-anak. Jadi ini adalah kabar baik bagi kita semua para pendidik bahwa kita bisa melatih dan memperbesar kapasitas grit dan resiliensi anak-anak kita. Nah, pola parenting atau edukasi seperti apa sih yang tidak tepat, yang akhirnya memunculkan generasi yang tidak kuat secara mental gitu ya. Yang pertama, rendahnya resiliensi dan grit dari orang tua. Tentu saja orang tua ini jadi model dan pattern untuk anak-anaknya ya. Apabila kita sendiri adalah orang-orang yang cepat menyerah, mudah untuk berkata kalah, kemudian kita nggak punya komitmen yang tinggi ataupun hasrat untuk menyelesaikan sesuatu, tentu akan susah memodelkan itu kepada anak-anak. Tetapi kita sendiri sebagai orang tua ini makanya harus membangun itu gitu dari kita sebagai orang tua, agar anak-anak ini benar-benar bisa melihat contoh, melihat model. Oh, ternyata orang tua aku walaupun gagal, mereka tetap punya respon hati yang positif, mereka tetap punya respon yang membangun seperti itu ya, sehingga anak-anak ini terinspirasi gitu oleh orang tuanya dan mereka juga memiliki grit dan resilient yang sama. So, orang tua, Anda adalah pattern pertama untuk anak-anak Anda. Seberapa kuat dan seberapa resilient Anda akan sangat menentukan seberapa resilient anak-anak Anda. Kemudian yang kedua adalah pola menyelesaikan masalah untuk anak. Nah, ini tadi ya, kadang-kadang orang tua ini memiliki intensi yang baik dan ingin membantu anak, tetapi ternyata secara jangka panjang justru tidak memperlengkapi mereka. Nah, orang tua, waktu tindakan apapun yang kita lakukan untuk anak, marilah kita berpikir bukan saja membantu anak secara jangka pendek, tetapi apa akibatnya kepada anak-anak secara jangka panjang. Menyelesaikan masalah untuk anak
bukan sebuah solusi yang baik untuk jangka panjang. Kita harus melatih problem solving, kita harus melatih komitmen, dan kita harus dengan sengaja bahkan kadang-kadang menempatkan anak pada situasi yang tidak nyaman agar mereka terlatih resiliensi dan gritnya. Tentu saja situasi yang tidak nyaman ini tetap ada dalam kendali Anda sebagai orang tua tentunya. Mungkin ada juga orang tua yang saya temui menyelesaikan masalah untuk anak karena sebagai respon rasa bersalah, karena orang tua ini jarang di rumah, sehingga apapun yang anak mau, apapun yang anak minta, akhirnya orang tua ini berikan, karena orang tua ini merasa tidak bisa selalu mendampingi anak-anak. Nah, pola-pola seperti ini orang tua kita harus selidiki gitu ya, kita harus refleksi dulu apakah kita sering melakukannya. Kalau iya, maka kita harus juga belajar untuk beralih gitu ya, bertumbuh menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan anak dari kondisi tidak nyaman atau overprotective. Hampir mirip dengan nomor 2. Nomor 3 ini belum ada masalah, tapi orang tua ini udah preventif dulu, udah overprotective dulu gitu ya. Oh jangan ke sana nanti ini, jangan lakukan itu nanti ini gitu ya. Sehingga anak ini jadi rentan gitu. Sehingga mereka pada saat ada tekanan sedikit aja, mereka nggak cukup kuat untuk menanganinya. Yuk para orang tua, coba refleksi dulu nih, ada nggak situasi-situasi dan kondisi dalam kehidupan anak-anak kita di mana kita terlalu overprotective terhadap mereka. Contohnya nih, apabila anak-anak melakukan kesalahan, tentu saja anak-anak ini harus menerima konsekuensi, dan anak-anak itu juga belajar loh, para bapak ibu guru dan orang tua, dari konsekuensi. Mengambil anak dari konsekuensi itu sama dengan mengeluarkan anak dari kondisi tidak nyaman, sehingga dia akhirnya tidak belajar dari kesalahan yang dia buat. Yang terakhir, pola parenting atau edukasi yang tidak tepat adalah juga kurangnya pengetahuan dari orang tua, sehingga akhirnya menggunakan narasi atau labeling yang kurang tepat gitu ya. Tadi sama seperti para anak-anak muda yang sekarang suka melakukan self-diagnosis gitu. Para orang tua pun sekarang terekspos dengan sosial media, mereka mulai banyak baca gitu ya, dan kadangkala menggunakannya juga kurang tepat gitu. Mengatakan kepada anak saya ini frustasi gitu, atau anak saya ini depresi, anak saya ini stres. Padahal untuk mengeluarkan diagnosa depresi dan lain sebagainya itu seharusnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Jadi orang tua sendiri juga harus berhati-hati ya, jangan Anda mendiagnosis anak Anda dan kemudian Anda melabel dengan tidak tepat gitu. Jadi selalu belajar, tentu saja tetap belajar, tetapi berkonsultasi juga dengan orang-orang profesional apabila Anda merasa anak-anak Anda memiliki kasus-kasus tertentu seperti itu para orang tua. So, ini adalah 4 hal yang kita bisa cek dari diri kita sendiri sebagai edukator, sebagai orang tua. Apakah kita memiliki pola-pola ini? Kalau iya, maka saatnya sekarang kita mulai memperbaikinya. Oke, lanjut aja ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana sih langkah praktis yang bisa dilakukan untuk kita membangun resiliensi dan grit pada anak. Ada banyak nih orang tua, jadi please stay sampai akhir dari video ini supaya para orang tua sekalian bisa dapat banyak strategi dan mungkin bisa memilih mana yang tepat untuk dilakukan di rumah ya. Yang pertama, mendorong anak untuk bertanggung jawab dan terutama atas apa yang mereka dapat kontrol, seperti itu ya. Jadi contoh yang bisa dilakukan adalah kalau anak-anak itu punya pekerjaan rumah dari sekolah, kita sebagai orang tua harus dorong anak-anak untuk itu tanggung jawab kamu dan kamu harus menyelesaikannya. Kamu bisa menyelesaikannya dan tidak ataupun tidak, itu semua ada di dalam kontrol kamu. Jadi biasakan anak-anak memahami bahwa dirinya ini memiliki kontrol atas apa yang dia lakukan, sehingga dia ini nggak jadi anak yang lembek gitu, dikit-dikit merasa bahwa itu adalah akibat dari situasi atau dari orang lain. Ada hal-hal yang kita dapat kontrol dari hidup kita, dan ajarkan itu kepada anak-anak untuk mereka mengambil tanggung jawab atas apa yang mereka dapat kontrol. Ajarkan mereka untuk mengontrol respon mereka, ajarkan mereka untuk bertanggung jawab atas kamar mereka mungkin gitu ya. Jadi itu yang kita bisa biasakan para orang tua, biasakan anak-anak mengambil tanggung jawab sejak dini, tentu saja sesuai dengan pertumbuhan atau developmental stages-nya anak-anak. Kemudian yang kedua, membangun self-image yang sehat. Nah, self-image ini rata-rata datang dari bagaimana orang tua berkata atau
mendefinisikan kepada anak-anak seperti itu. Kalau orang tua ini mengatakan bahwa oh kamu pasti bisa, jangan mudah menyerah gitu ya. Kamu adalah anak yang tangguh, kamu adalah anak yang kuat. Nah, anak-anak seperti ini cenderung dia melihat dirinya juga dengan cara yang lebih positif. Tapi kalau orang tua, kata-kata yang Anda sering gunakan misalnya adalah kamu ini apa-apa nggak bisa gitu ya. Kamu ini memang gampang menyerah. Kamu ini orangnya gini, sesuatu yang negatif, maka itu anak juga akan menerima dan menjadikannya self-image diri mereka. So, sekali lagi orang tua hati-hati dengan apa yang Anda katakan kepada anak-anak. Terutama apabila anak-anak Anda masih pada usia dini, usia kecil gitu ya, usia SD. Karena apa yang Anda katakan, mereka bisa menerimanya sebagai, oh iya, itu memang benar, itu memang diri saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dorong anak untuk berani gagal dan ajar anak belajar dari kegagalan. Banyak orang tua sendiri takut ya merasa gagal, tetapi sebenarnya kegagalan itu artinya bukan kebalikan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Jadi kalau anak-anak gagal, sebenarnya mereka dalam perjalanan menuju sukses, bukan mereka tidak sukses. Nah, ajarkan anak-anak untuk berani bukan berbuat salah ya, tetapi berani untuk mengambil resiko, berani untuk kalau ada resiko kegagalan, mereka juga berani mencoba. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu belajar dari kegagalan mereka. Jadi orang tua kalau misalnya anak-anak kita gagal mendapatkan juara atau tidak menang lomba, maka yang Anda bisa lakukan adalah miliki waktu dengan anak-anak Anda. Dan kemudian berdiskusi dengan mereka, oke, apa yang kita bisa pelajari dari kegagalan ini. Dan terus katakan bahwa kegagalan itu bukan sekali lagi bukan kebalikan dari kesuksesan, itu adalah bagian dari perjalanan. Anak-anak gagal ataupun anak-anak sukses itu tidak mempengaruhi harga diri mereka. Itu adalah hal yang mereka lakukan dan itu bukan identitas mereka. Seperti itu para orang tua. Kemudian yang keempat, mengajarkan anak untuk bersyukur atau memiliki atau melakukan gratitude gitu ya. Ini banyak cara yang praktis, misalnya pada saat sebelum tidur, pada saat Anda menemani anak-anak untuk tidur, tanyakan kepada mereka apa hal yang kamu paling syukuri hari ini gitu ya. Dengan belajar untuk bersyukur, maka anak-anak itu memiliki ketahanan mental yang lebih kuat nih, para bapak ibu dan para edukator sekalian gitu. Cara yang sederhana ya. Jadi kita bisa mulai dengan menanyakan kepada anak-anak, atau kita bisa memiliki gratitude journal misalnya. Apapun dalam segala situasi dan kondisi, ajarkan anak-anak ini untuk bersyukur. Apa yang kamu syukuri? Dari kegagalan ini, apa yang kamu syukuri? Dari kejadian ini, apa yang kamu syukuri? Nah, dengan hati yang belajar untuk selalu bersyukur itu, dia ini lebih tangguh, para bapak ibu dan edukator sekalian. Oke, masih banyak cara nih yang kita bisa lakukan. Cara yang kelima, mengajarkan anak-anak problem solving skills. Sekali lagi nih, kalau orang tua terus-menerus mengambil anak dari masalah, maka problem solving skill mereka nggak terasah. Jadi ajarkan aja apabila mereka ada masalah, para bapak ibu atau edukator bisa bantu mereka gitu menganalisa apa sih masalahnya, apa penyebabnya, lalu opsi-opsi solusinya apa saja, kira-kira apa yang kamu akan lakukan gitu ya. Lemparkan banyak pertanyaan yang membantu anak, yang mengguide anak untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Dengan begini anak-anak jadi punya problem solving skill yang bagus, sehingga pada saat mereka nanti menghadapi masalah, mereka nggak menyalahkan diri sendiri atau play victim gitu ya, tetapi mereka bisa mengambil tindakan proaktif untuk menyelesaikan masalah mereka. Cara yang keenam, mengajarkan anak untuk meregulasi emosi gitu ya. Meregulasi emosi ini termasuk dari kecerdasan emosional yang kita bisa lakukan kepada anak-anak apabila anak-anak mengalami kondisi emosional gitu ya, misalnya menangis atau marah, maka kita sebagai orang tua bisa membantu bertanya dan berdiskusi kepada mereka gitu ya. Kita bisa tanyakan, tadi kenapa kamu merasa sedih? Apa penyebabnya? Apa yang lain kali bisa kamu lakukan untuk lebih baik? Misalkan kalau marah, respon seperti apa yang lebih tepat? Itu yang kita bisa ajarkan ya, meregulasi emosi. Mengajar anak untuk mengakui atau acknowledge emosi yang mereka rasakan dan juga mengelolanya agar memiliki respon yang lebih baik, terutama terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Cara yang ketujuh, mendorong anak untuk tidak mudah menyerah. Jadi kalau anak-anak
melakukan sesuatu yang susah nih, nggak bisa. Kita sebagai orang tua selalu ada di belakang mereka untuk memberikan support ya. Jadi ayo jangan menyerah, ayo pasti bisa, ayo dicoba dulu, ayo kita sederhanakan supaya kamu bisa melakukannya gitu. Jadi dorong anak untuk tidak mudah menyerah, terutama dalam menghadapi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sulit untuk mereka ya. Jadi bertumbuhlah bersama dengan mereka, temani mereka, dorong mereka untuk tidak gampang mengatakan mereka menyerah atau berhenti. Cara yang ke-8 adalah membangun komunitas yang suportif dan sehat. Nah, ini juga ya, anak-anak yang memiliki atau orang dewasa yang memiliki komunitas yang sehat, yang suportif, rata-rata memiliki resilient dan grit yang lebih tinggi ya. Seperti pepatah mengatakan, siapa temanmu, seperti itulah masa depanmu. Nah, orang tua, selama anak-anak Anda ada di dalam naungan Anda di rumah, maka ciptakanlah komunitas yang positif buat mereka, gitu ya. Mungkin orang tua bisa mendaftarkan mereka ke komunitas atau ke klub yang para orang tua di sini tahu itu akan memberikan influence yang positif buat anak-anak kita. Komunitas yang sehat, teman yang sehat, persahabatan yang sehat juga akan mendorong pertumbuhan emosi yang sehat dari anak-anak kita. Oke, lanjut lagi, masih ada nih caranya. Yang ke-9, ajarkan anak untuk memiliki tujuan atau goal yang bermakna bagi dirinya. Nah, gitu ya. Ini sekali lagi kata kuncinya juga ada di kata-kata bermakna bagi dirinya. Jadi bukan goalnya orang tua, bukan goalnya guru, tetapi apa sih yang menjadi desire-nya anak, apa sih yang menjadi kesukaannya anak, apa sih goal yang bermakna buat dia, bukan buat kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik. Nah, kalau dia punya goal yang bermakna buat dirinya sendiri, maka biasanya mereka akan lebih berkomitmen gitu para orang tua. Jadi kalau mau misalnya ya mau mendaftarkan anak untuk les, tanyakan kepada mereka gitu ya, apa yang bermakna buat mereka, dan dorong mereka, oke, ini sesuatu yang bermakna buat kamu, maka kamu juga harus belajar untuk berkomitmen pada saat nanti sudah mendaftar di les tersebut gitu ya contohnya. Cara yang selanjutnya, cara yang ke-10, ajarkan anak untuk berkomitmen atau rajin berlatih. Nah, berlatih ini nggak nunggu kalau susah aja, tetapi setiap saat ajar anak juga untuk berlatih, practice make perfect gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak ini nggak cukup committed untuk berlatih. Nah, orang tua dorong anak-anak, berikan anak-anak waktu, bantu anak-anak untuk membuatkan sistem, ingatkan anak-anak, ayo latihan, entah itu belajar atau itu skill-skill yang lain atau hobi yang lain. Ajarkan anak untuk rajin berlatih. Pada saat anak-anak rajin berlatih, anak-anak makin mampu, dia merasa bahwa oh ternyata usaha yang saya lakukan ini ada hasilnya. Sehingga saat mereka mengalami masalah atau tekanan di masa depan, mereka bisa ingat bahwa saat mereka berusaha itu pasti ada hasilnya. Kemudian yang ke-11, ajar anak untuk fokus pada progress, bukan pada perfection. Nah ini ya, jadi bukan kita mau aiming for perfection, tapi kita aiming for progress. Perfection itu 100% gitu ya, tapi progress itu adalah sehari 1% lebih baik dari yang kemarin. Bayangkan kalau kita bisa ajar anak-anak seperti itu, maka kita sedang membawa anak-anak pada unlimited possibility of growth. Jadi bukan saja hasil akhir yang dilihat, tetapi progress. Kalau anak-anak belum bisa sampai kepada skor 100, paling tidak anak-anak bertumbuh dalam lama mereka belajar. Atau ada peningkatan poin sedikit, atau lebih paham satu materi sedikit. Ajar anak-anak untuk menghargai progres. Kalau anak-anak terlalu terpaku pada perfection, akhirnya pada saat dia tidak dapat mencapai perfection itu bisa memukul identitasnya. Jadi orang tua, sebagai orang tua dan pendidik, ayo bukan kita lihat pada perfectionistnya atau perfectnya anak kita, tetapi seberapa mereka making progress dan celebrate progress tersebut. Yang terakhir, ajar bahwa kegagalan ataupun keberhasilan itu bukanlah sebuah identitas. Nah ini di zaman sekarang keberhasilan itu gampang sekali diposting gitu ya. Oh anak saya seperti ini, kemudian diposting di sosial media, sehingga seakan-akan pencapaian itu menjadi sebuah identitas, sehingga kegagalan itu juga akhirnya memukul identitas. Ajarkan kepada anak-anak bahwa dia adalah anak yang berharga, dia dikasih oleh papa mamanya dengan prestasi ataupun tanpa prestasi, sehingga prestasi itu bukan sebagai motivasi untuk menerima kasih sayang Anda, tetapi prestasi itu menjadi sebuah semangat untuk menyenangkan hati orang tua yang telah mengasihi dia. Jadi ajarkan bahwa
kegagalan ataupun keberhasilan bukanlah identitas anak-anak. Nah, ada satu quote yang bagus yang saya gunakan untuk penutup pada mini webinar kali ini, yaitu grit is the stubborn refusal to quit. Artinya grit itu being stubborn untuk terus melakukan apa yang menjadi komitmen. Nah, sekali lagi orang tua, dimulai dari Anda ya, sebagai pendidik, sebagai role model yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, Anda memodelkan ini kepada anak-anak. Di zaman yang makin menantang, marilah kita dengan intensional membangun resiliensi dan grit pada anak-anak. Di slide terakhir, saya juga sediakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam mini webinar kali ini. Kalau para edukator mau di deeper, mau baca lebih dalam, silahkan bisa mampir ke link-link yang ada di layar Anda sekarang. Dan apabila Anda juga ingin membantu para orang tua dan edukator lainnya, jangan lupa untuk share video ini sehingga mereka juga bisa belajar mengembangkan resiliensi dan grit pada anak-anak mereka. Sampai jumpa di mini webinar berikutnya.